Hujan deras mengguyur atap rumah joglo milik almarhum Pak Darmadi, seorang saudagar kaya di desa Jatirejo yang dikenal luas karena tanah dan sawahnya yang menghampar. Aroma dupa bercampur dengan bau tanah basah menguar dari ruang tengah, tempat para anak-anak dan cucu Pak Darmadi berkumpul setelah pemakaman. Di antara isak tangis dan doa yang belum selesai, datanglah seseorang berpakaian rapi membawa sebuah map coklat lusuh. Notaris dari kota. Ini surat wasiat dari almarhum, katanya, membuka map dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepada anak sulung Pak Darmadi, yakni Surono. Surono membaca cepat, lalu keningnya berkerut. Kok cuma aku dan adik bungsu yang kebagian tanah warisan? Yang lain cuma dapat rumah? Sejenak, semua terdiam. Mata-mata memicing. Rahang mulai mengeras. Maaf, Pak, potong notaris itu. Ini kehendak almarhum. Surat ini sudah ditandatangani dengan saksi dan legal resmi di kota. Suasana mendadak panas. Rahma, anak perempuan kedua, langsung berdiri sambil menunjuk kakaknya. Jangan main curang kamu, Roh. Papa dulu pernah janji semua dibagi rata. Kamu pasti main belakang. Surono mengangkat tangan. Jangan asal nuduh. Aku cuma nerima apa yang tertulis. Tapi sejak hari itu, rumah Pak Darmadi berubah menjadi ajang perang dingin. Pandangan sinis, bisik-bisik malam, dan keluhan-keluhan pelan terdengar makin sering. Namun yang tak diketahui siapapun, malam sebelum surat itu dibacakan, Surono telah diam-diam datang ke seorang dukun tua di pinggiran hutan bernama Mbah Rubio. Di gubuk reot penuh bau kemenyan itu, Surono duduk bersila, tubuhnya gemetar. Mbah Rubio memandangi potret keluarga Darmadi yang dibawanya. Kamu pengin harta, ya? Tapi ingat, jin peliharaan gak kerja gratis. Surono mengangguk. Apapun akan saya lakukan. Saya capek jadi bayang-bayang bapak saya. Saya pengin semua tahu, saya pewaris sah. Mbah Rubio tersenyum tipis, lalu memukul lesung kecil di sampingnya 3 kali. Asap hitam tipis keluar dari tempurung kelapa yang terbakar. Jin ini butuh tumbal. Bukan sembarang tumbal. Ia suka daging muda, darah keluarga sendiri. Surono bergidik. Tapi ambisinya menenggelamkan rasa takut. Apa yang harus saya lakukan? Biar dia yang pilih. Tapi kamu harus terima siapapun yang dipilih. Termasuk darah dagingmu sendiri. Surono pulang malam itu dengan mata kosong. Tapi sejak hari itu, warisan jatuh ke tangannya dengan mudah. Notaris tiba-tiba berpihak padanya, beberapa tanah warisan diubah sertifikatnya tanpa kesulitan. Bahkan adik bungsunya, yang seharusnya ikut mendapat tanah, mendadak kecelakaan dan meninggal seminggu setelahnya. Kematian demi kematian menimpa keluarga Darmadi. Rahma tiba-tiba keguguran di bulan keempat. Suaminya mengalami stroke ringan. Bahkan cucu dari anak ketiga, yang masih balita, jatuh dari tangga dan meninggal tanpa alasan jelas. Ini bukan kebetulan, bisik Rahma pada adik iparnya. Surono pasti main dukun. Tak butuh waktu lama, Rahma diam-diam mendatangi dukun lain, Mak Darmi, yang dikenal bisa membalikkan santet. Namun, perang gaib bukan perkara sederhana. Seminggu setelah Mak Darmi melakukan ritual, rumah Surono dipenuhi darah ayam setiap malam. Istrinya menjerit karena setiap pagi mendapati darah segar di atas kasur tanpa tahu dari mana datangnya. Jin yang dulu menurut, kini meminta lebih. Tumbalmu kurang. Aku ingin anak sulungmu. Surono menolak. Tapi sejak saat itu, anaknya mulai kerasukan setiap malam, bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, bahkan sempat mencoba menggigit leher ibunya. Kini rumah Surono sunyi. Semua anaknya meninggal satu persatu. Hanya ia yang tersisa, duduk gila di beranda dengan mata kosong, memandangi sawah yang luas,
sawah yang dulunya ia rebut dengan licik. Sementara itu, keluarga lain memilih menjual bagian warisan mereka, takut kutukan akan berlanjut. Tapi setiap tanah yang dijual, pembelinya jatuh bangkrut. Tanah itu kering, tak bisa ditanami. Di malam terakhirnya, Surono menulis sesuatu dengan darah di dinding kamarnya. Warisan ini milik setan, bukan manusia. Jangan pernah ambil yang bukan hakmu. Dan esoknya, jasadnya ditemukan tergantung di pohon randu di belakang rumah. Hujan turun rintik-rintik saat Rahma berdiri di depan rumah joglo tua peninggalan ayahnya. Hawa dingin menjalari tengkuk, seolah rumah itu menolak kehadirannya. Tapi Rahma tak mundur. Sudah terlalu banyak kematian yang dibiarkan berlalu tanpa jawaban. Suaminya kini lumpuh setengah badan, anaknya gugur di dalam kandungan, dan semua itu terjadi setelah warisan dibagi tak adil. Rahma membawa buku catatan kecil, peninggalan almarhum ibunya. Ia baru menemukannya seminggu lalu, tersembunyi di antara lipatan selimut tua. Di dalamnya, ada catatan harian samar, tentang jin peliharaan, tentang Surono, tentang suara malam yang tak pernah dijelaskan. Surono diam-diam sering pergi tengah malam. Setelah pulang, ia semakin galak, dan Pak Darmadi makin kurus. Aku takut. Ada sesuatu di balik sawah itu. Rahma berjalan menyusuri lorong kayu yang dingin, lantainya berderit setiap kali diinjak. Di dalam kamar Surono yang kini kosong, ia menemukan bau amis samar. Di bawah ranjang, tersembunyi kaleng besi berisi rambut, kuku, dan tanah merah. Di atasnya ada boneka kecil terbuat dari lilin dan kain putih, matanya berlubang, mulutnya dijahit. Ini bukan hanya pesugihan biasa, Rahma berbisik, ngeri. Ia menyadari, Surono tidak hanya meminta harta, tapi menukar hidup orang-orang yang terikat darah dengannya demi kekuasaan atas tanah. Rahma menuju pinggiran desa, tempat tinggal seorang perempuan tua yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama, Mbah Sri, adik dari dukun tua yang dulu menolak membantu keluarganya. Mbah Sri duduk di kursi bambu, matanya setajam belati. Sudah kuduga kau bakal datang, katanya tanpa ditanya. Kau anak Darmadi yang matanya bersih, tapi dikelilingi darah kotor. Rahma menyodorkan buku catatan ibunya. Mbah Sri membacanya pelan, lalu menarik napas panjang. Jin yang dipanggil Surono bukan jin sembarangan. Ia jin warangan, makhluk penunggu tanah di belakang rumahmu. Bapakmu dulu nyaris dibunuh Surono saat tidur, tapi ibumu menghalangi. Akhirnya ia tumbal pertama. Rahma menangis. Selama ini ia percaya ibunya meninggal karena komplikasi. Tapi ternyata, ibu menanggung kutukan pertama demi menyelamatkan sang suami. Apa bisa dihentikan? Tanya Rahma. Mbah Sri mengangguk lambat. Bisa. Tapi harga yang harus kau bayar, bukan nyawa, tapi kepercayaan. Kau harus masuk ke batas tanah jin itu, dan bawa kembali benda yang pernah ditanam Surono, kendi berisi darah pertama tumbal. Kalau gagal, tanya Rahma dengan suara gemetar. Kau tidak akan kembali dalam wujud yang sama. Langit malam di atas desa Jatirejo pekat tanpa bintang. Angin berdesir pelan, membawa aroma anyir seperti daging yang membusuk. Rahma berdiri di belakang rumah tua ayahnya, tepat di tepi kebun yang dipenuhi pohon randu dan ilalang liar. Di tangannya tergenggam segenggam bunga kantil dan keris kecil peninggalan almarhum kakeknya, seperti yang diminta oleh Mbah Sri untuk perlindungan. Tanah ini tidak boleh diinjak oleh darah keluarga Darmadi setelah jam 9 malam. Tapi justru malam inilah satu-satunya celah, kata Mbah Sri siang tadi. Langkah Rahma menjejak pelan. Rumput-rumput seolah menahan kakinya, dan udara di sekeliling makin dingin, menusuk tulang. Ia menyalakan lentera minyak kecil. Di tengah kebun, samar terlihat sebuah batu nisan tua, tak bernama. Di sekitarnya ada lingkaran tanah merah yang gersang, seperti terbakar.
Ia berhenti. Di sini, perlahan, ia gali tanah itu dengan tangan kosong. Setiap gumpalan tanah seperti berdarah, lengket dan berbau busuk. Setelah sedalam satu lengan, tangannya menyentuh sesuatu keras, sebuah kendi tua yang dibungkus kain kafan kecoklatan. Begitu kendi itu diangkat, tanah bergetar. Angin berhenti. Lalu terdengar tawa serak dari dalam kebun. Kau pikir bisa mengambilku tanpa bayar harga? Dari balik pohon randu, sosok tinggi hitam dengan mata merah menyala muncul. Tubuhnya berasap, jari-jarinya panjang seperti akar kering. Jin warangan. Rahma menggigit bibirnya, menahan gemetar. Ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Aku tahu rahasia kalian. Ini perjanjian darah, tapi aku bukan bagian dari kesepakatan busukmu, setan. Jin itu melayang pelan, mendekat. Tapi darahmu sudah tercatat sejak ibumu menyerahkan jiwanya. Kau bagian dari harta ini. Aku hanya menagih warisanku. Tiba-tiba, dari kendi itu keluar percikan merah menyala. Darah di dalamnya mendidih. Rahma ingat kata-kata Mbah Sri, pecahkan kendi di batas akar pohon, tempat darah pertama tumpah, maka jin itu akan terikat kembali. Dengan satu teriakan, Rahma lempar kendi ke akar pohon randu besar. Pecah. Darah memancar, dan jeritan panjang menggema memecah malam. Sosok jin itu melolong kesakitan, tubuhnya terbelah oleh cahaya merah yang keluar dari tanah. Ia terseret kembali ke akar pohon, lalu menghilang, meninggalkan tanah yang hangus dan senyap. Pagi harinya, langit Jatirejo kembali cerah. Rumah joglo Pak Darmadi terasa lebih ringan, tak lagi sesak oleh hawa gelap. Rahma duduk di beranda, memandangi pohon randu dari kejauhan. Di tangannya kini ada sertifikat tanah yang dulu dimiliki Surono, yang anehnya, semalam ditemukan di meja depan rumah dengan cap resmi dan tanda tangan notaris. Berita cepat menyebar, Surono hilang tanpa jejak. Tak satu pun keluarganya mau mengakui keberadaannya lagi. Mereka percaya, ia sudah diambil jin peliharaannya sendiri. Rahma tidak berkata banyak. Ia tahu, keadilan tidak selalu datang lewat pengadilan, kadang lewat tangan gaib yang menuntut darah. Namun satu hal pasti, ia bukan hanya penyintas. Ia kini adalah penjaga terakhir warisan keluarga, bukan harta, tapi kebenaran yang dikubur bersama dosa-dosa masa lalu. Epilog. Suara jangkrik bersahutan saat senja menggantung di langit desa Jatirejo. Di dalam rumah joglo yang kini sepi, Rahma duduk sendiri di ruang tengah, di depan altar kecil berisi foto almarhum ayah dan ibunya. Di sisinya, selembar kain kafan usang telah dibakar menjadi abu. Ia menyeka air mata yang tak sempat jatuh. Di luar jendela, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kantil yang baru mekar. Warisan sejati bukanlah tanah atau emas, bisiknya, lirih. Tapi luka yang diwariskan diam-diam dan keberanian untuk menyembuhkannya. Rahma bangkit, lalu melangkah keluar. Ia tak lagi melihat pohon randu itu sebagai kutukan, tapi sebagai saksi bahwa kebenaran, seberapapun dalamnya dikubur, akan selalu mencari jalannya untuk terungkap. Dan di antara reruntuhan sumpah, darah, dan tumbal, ia adalah satu-satunya pewaris yang memilih bertahan, bukan untuk harta, tapi untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari dosa masa lalu. Tamat.